Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma jalil Qur'ana lana fid dunya qarinan wa fil qabri munisan wa fil qiyamati syafi'an. Anak-anakku, sebelum kita memulai belajar BTQ-nya, marilah kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, mungkin pada kesempatan ini Bapak akan menerangkan tentang meneruskan ya materi yang telah disampaikan oleh Bu Elih ya, karena Bu Elihnya sekarang sedang cuti melahirkan ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya pembahasannya, yaitu materinya kalau di dalam buku paket itu pada halaman 56 ya, 56 pengertian qalqalah. Nah, Bapak akan membahas tentang qalqalah. Mungkin di sini anak-anak sudah pada bisa ya tahu apa itu qalqalah. Tapi di sini Bapak akan mengingatkan kembali, mengulang kembali, mereview kembali ya. Pengertian qalqalah. What is the meaning of qalqalah? Qalqalah dalam pengertian bahasa artinya letupan. Letupan atau guncangan atau pantulan. Nah, sering kita bahas pantulan, memantul ketika kita membaca qalqalah itu ya. Sedangkan menurut istilah adalah bunyi pantulan yang terjadi pada salah satu huruf qalqalah ketika dalam keadaan mati atau diwaqafkan ya. Jadi ada huruf-huruf qalqalah yang berharokat sukun, kemudian dibaca dengan cara dipantulkan. Nah, itu qalqalah. Nah, apa saja huruf-hurufnya nanti ada di depannya. Dengan kata lain, qalqalah ialah melafalkan huruf-huruf tertentu dalam suatu kalimat dengan suara mantul. Nah, mantul ini maksudnya bukan mantap betul ya. Mantul, dipantulkan dari makhrajnya. Karena huruf tersebut berharokat sukun atau berharokat fathah, domah, atau kasroh yang dibaca sukun karena berhenti. Di akhir kalimat biasanya kan suka disukunkan tuh, walaupun harokatnya ada domah, ada fathah, ada kasroh, tapi suka disukunkan. Nah, apabila yang disukun di huruf terakhir itu huruf qalqalah, maka dibacanya harus mantul, ya, dipantulkan. Nanti ada contoh-contohnya. Dengan demikian, qalqalah terjadi apabila yang pertama, huruf qalqalah berharokat sukun. Ini mau di tengah-tengah kalimat, misalkan ada di tengah-tengah ayat, kemudian ada huruf qalqalah, kemudian disukunkan, maka dibacanya harus pantul. Nah, itu qalqalah. Yang kedua, huruf qalqalah berharokat fathah, domah, atau kasroh ya, dalam arti dikasih harokat. Nah, itu berada pada akhir ayat atau waqaf, maka harus dibaca dipantulkan. Adapun huruf qalqalah anak-anak yaitu ada 5. Ba, jim, dal, to, qaf. 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 Baju di toko ya, biasanya suka dirangkum menjadi baju di toko, ba, jim, dal, to, qaf ya. Nah, itu ini sih ada disingkat dengan kalimat baju di toko. Nah, biar memudahkan itu ya. Berarti ya, kalau misalkan ada huruf ba, jim, dal, atau to atau qaf yang disukunkan, maka dibacanya harus dipantulkan ya, atau berada di akhir kalimat walaupun tidak disukunkan secara dikasih harokat, tetapi karena di akhir kalimat itu harus disukunkan, maka dibacanya harus mantul ya. Macam-macam qalqalah ada 2. Nah, yang pertama qalqalah sugro. Qalqalah sugro adalah bunyi pantulan kecil. Qalqalah sugro menurut ilmu tajwid adalah bunyi pantulan yang terjadi apabila huruf qalqalah berharokat sukun asli dan berada di tengah kata. Qalqalah sugro adalah huruf qalqalah berharokat sukun berada di tengah-tengah ayat atau kalimat. Di tengah-tengah ayat atau kalimat namanya qalqalah sugro. Nah, ya, itu qalqalah sugro. Kemudian ini contohnya ada pada halaman 57. Huruf qalqalahnya ada ba, al-kub. Nah, kub. Nah, ada pantulan b. Nah, gitu ya. Al-kubra. Ibra. Nah, itu kan tidak di akhir. Nah, itu di tengah ya, di tengah-tengah kalimat, maka dibacanya itu disebut dengan qalqalah sugro karena ada di tengah-tengah kalimat. Kemudian untuk jim, ajma'in, kan ada pantulan yaj'aluna. Untuk dal, yadkhuluna.
udkhuluha. Terus untuk ta mutma'innah at'amahum. Nah, jadi dipantulkan. Kemudian untuk qaf yaqtuluna muqsituna. Nah, itu berarti itu qalqalah sugro karena ada di tengah-tengah kalimat atau ayat. Nah, dan yang lainnya banyak. Kemudian ini untuk halaman 57. Nah, di sana kan ada apa namanya? Ada latihannya, nanti anak-anak dikerjakan. Qalqalah secara bahasa artinya apa? Qalqalah terbagi menjadi berapa macam? Qalqalah titik-titik berarti pantulan kecil. Berarti qalqalah apa tuh yang pantulan kecil? Huruf qalqalah berjumlah berapa? Yaitu apa saja? Huruf qalqalah bisa disingkat menjadi dengan kalimat apa tadi yang baju di toko. Maksudnya yang itu ya. Apa Iqbal lupa, malah dikasih tahu. Malah nyebutin baju di toko. Astagfirullahaladzim. Oke, kita lanjutkan ke halaman 58. Qalqalah kubro. Nah, ini bedanya dengan qalqalah sugro apa ya? Nah, kita baca dulu ya. Kubro artinya besar. Kubro itu besar. Akbar, kubro, ya besar. Secara istilah, qalqalah kubro adalah bunyi pantulan yang besar. Jadi, qalqalah kubro menurut ilmu tajwid adalah bunyi pantulan yang terjadi ketika salah satu huruf qalqalah itu berharokat hidup atau berharokat tasdid lalu diwakofkan. Adapun cara membacanya harus lebih terang, jelas dan lebih mantul ya. Harus lebih dipantulkan untuk qalqalah kubro. Nah, ini qalqalah kubro itu huruf qalqalah ada di akhir kalimat atau akhir ayat ya. Yang tadi baju di toko ada di akhir ayat atau kalimat. Ba atau jim atau dal atau to atau qaf ada di akhir kalimat. Walaupun berharokat, apakah fathah, doma ataupun kasroh. Nah, begitu. Ini contohnya ya. Ada di halaman 58. Untuk huruf ba, huruf qalqalahnya huruf ba. Sari'ul hisab. Nah, kan ada pantulannya. Sari'ul hisab dibacanya. Sama aja ya, ini kenapa harus seperti ini? Kemudian untuk jim, fil buruj. Oh, ini karena ada harokatnya tetapi dibacanya disukunkan ya. Ini kan ada harokatnya tuh yang di sebelah kiri ya, yang huruf Arab di sebelah kiri. Kemudian dibacanya yang di sebelah kanan itu disukunkan dibacanya. Kemudian untuk dal, la syahid, asalnya la syahidun. Nah, jadi la syahid. Kemudian untuk to, wa mra'ata lut. Lut. Nah, asalnya lutin. Nah, kemudian untuk qaf, min khalaq. Bukan ada pantulannya, asalnya min khalaqin. Nah, itu ya, contoh lain banyak lagi. Nanti boleh boleh dilatih di rumah masing-masing ya. Halaman 59, aku rajin latihan 2. Qalqalah titik-titik berarti pantulan besar. Qalqalah apa nih yang dimaksud? Isi titik-titiknya ya sama kalian, insyaallah gampang lah. Huruf ba berharokat sukun termasuk qalqalah. Huruf ba berharokat sukun termasuk qalqalah apa? Nah, ingat kalau harokatnya sukun berarti itu qalqalah apa? Kalau yang huruf qalqalahnya tidak sukun, misalkan ada harokat fathah, kasrah atau doma, tetapi disukunkan karena berada di ujung, itu namanya qalqalah kubro. Tapi kalau qalqalah yang sukun, berharokat sukun, berarti itu namanya qalqalah apa? Nomor 3, huruf jim bertasdid yang diwakofkan termasuk qalqalah apa? Ingat yang diwakofkan ya. Ingat yang untuk sugro di tengah, untuk kubro di akhir atau di ujung ya. Untuk sugro di tengah huruf qalqalahnya, untuk kubro di akhir. Oke. Yang 4, setiap akhir surat Al-Falaq termasuk contoh qalqalah apa? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Nah, dan seterusnya itu qalqalah apa? Kemudian tugas yang lainnya anak-anak. Nah, di sini ada bagian C.
membaca bacaan qalqalah. Setelah kita mempelajari ilmu tajwid tentang qalqalah, selanjutnya bacalah kata-kata di bawah ini dengan baik dan benar. Nah, nomor 1, Bapak akan contohkan cara bacanya. Fansab. Nah, nomor 2, ajma'ina, ajma'ina. Kemudian nomor 3, mutma'innah, mutma'innah. Nomor 4, sari'ul hisab. Nomor 5, min kholaq. Nah, nanti tugasnya selain mengisi aku rajin latihan 1 dan 2, anak-anak memvoice note-kan halaman 59 bagian C, membaca bacaan qalqalah, di voice note-kan yang 1 sampai 5 ya. Kirim ke Pak Iqbal. Nah, itu saja mungkin yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan di bulan yang penuh berkah ini, di bulan suci Ramadan, nah, kita belajarnya itu lebih lebih sungguh-sungguh lagi ya, lebih semangat lagi. Karena apa? Ini banyak pahalanya. Jangan salah sangka ya, ketika kita belajar itu Allah itu mengampuni dosa-dosa kita. Ghufirallahu qabla ayyahtua. Ketika kita ingin berjalan menuntut ilmu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita sebelum kita melangkahkan kaki. Nah, Pak Iqbal kan aku mah nggak melangkahkan kaki, cenah kan di rumah aja, cenah belajarnya sama aja ya. Nanti Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, nanti terutama menjadi pahala bagi orang tua kita ya, akan menjadi pahala dengan kita menjalankan apa yang disuruh oleh orang tua kita, sekolah dan belajar. Maka itu termasuk cara kita berbakti kepada orang tua kita. Dengan kita cara sungguh-sungguh belajar, nah sungguh-sungguh dalam belajar, maka kita itu merupakan bentuk pengabdian kita kepada orang tua kita. Wah, Masya Allah ya, banyak sekali pahalanya, banyak sekali keutamaannya. Nah, itu saja mungkin yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih sudah atas perhatiannya. Kita akhiri saja dengan bacaan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.